Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-6. Hari ini membahas tentang fitur-fitur aplikasi Pentraku Sekuritas. Oke, ini udah pertemuan ke-6. Mungkin kalian udah punya rekening dana nasabah BCA sama akun saham, pasti udah semua. Karena ini udah pertemuan ke-6. Oke. Untuk menu portofolionya seperti ini, di mana kita bisa melihat jenis saham yang akan kita beli. Oke, ini di sini menentukan harga sahamnya berapa dan keuntungannya berapa. Nah, untuk cara deposit itu kita harus mengisi data nama si investornya, terus berapa dana yang akan ditransfer, tanggal berapa, dan PIN-nya. Untuk histori, nanti dananya ada di sini, tampilannya seperti ini. Oke, untuk penarikan dana itu kita harus memasukkan nominal dana sama masukin pin tradingnya. Nah, dana yang terkirim ke nomor rekening pribadi itu harus sesuai saat pengisian formulir rekening saham. Ya, jadi untuk deposit dana itu ada historinya. Terus itu ada stop loss, di mana stop loss itu fungsinya untuk mencegah kehilangan modal yang berlebihan. Kalau trailing stop itu berfungsi untuk melindungi keuntungan yang telah berhasil dicatat oleh investor. Oke, stop loss order itu adalah fitur yang dimana disetting untuk investor untuk menentukan batasan harga terendah untuk si penjual, di mana suatu saham dengan tujuan untuk membatasi kerugian. Nah, sehingga pergerakan saham menyentuh harga terendah yang sudah disetting oleh investor. Nah, dengan melakukan eksekusi order atau execute order. Oke. Nah, di ini ada share. Untuk share itu kita harus memasukin kode sahamnya. Terus ada yang namanya lead trade price, itu diisi oleh sistem yang menentukan harga saham di pasar reguler. Kalau execute volume itu berapa lot saham yang bakal di cut loss. Kalau sell price itu menentukan stop loss dilakukan di harga berapa. Harga yang sekarang berapa, untuk di penawarannya berapa. Nah, ini untuk yang di stop loss confirmation. Contohnya seperti ini. Ya. Terus trailing stop, tetap memasukin kode sahamnya. Terus nanti nah, untuk di trigger price itu di mana kita sebagai investor menentukan harga acuan pada level-level tertentu. Jadi agar kita itu enggak nyentuh yang namanya trigger price. Okay. Nah, untuk di trailing stop confirmation itu kita cukup nambahin sahamnya. Terus habis itu jika menghapus silakan tekan yang namanya withdraw all. Oke, nah ini order book, dimana fitur ini menampilkan saham, bid dan offer, dimana volume sahamnya secara detail.
dari harga pembukaan, harga tertinggi, harga rata-rata, sama harga terendah, terus jumlah lot yang bakal diperdagangkan, yang bakal dibeli sahamnya oleh si investor. Oke, kalau untuk running trade fiturnya seperti ini. Kalau indeks itu isinya kumpulan indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, IHSG itu dia indeks utama yang menjadi indikator pergerakan semua saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, bisa dibaca ini. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, kalau untuk Global Index itu fiturnya menampilkan pergerakan bursa saham di Indonesia. Contohnya kalau Asia ada Hang Seng, Nikkei, terus habis itu kalau Eropa sama Amerika. Oke, share summary-nya seperti ini. Untuk di share summary itu dia fitur ini ya menampilkan pergerakan semua saham. Defaultnya itu sesuai dengan abjad ya. Jadi sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, untuk share monitor itu menampilkan fiturnya untuk menampilkan pergerakan 10 saham berdasarkan keinginan si nasabah. Oke. Share monitor itu fiturnya ini menampilkan tentang pergerakan saham berdasarkan history price-nya. Nah, untuk di share monitor itu kita bakal dapat informasi tentang nilai kapitalisasi pasar perusahaan dan pergerakan investor, di mana investor asing pada saham tersebut dalam satu hari perdagangan. Ya. Nah, terus habis itu menampilkan tentang pergerakan broker dalam membeli atau menjual dalam periode tertentu. Nah, kalau untuk share information ini dia fiturnya menampilkan informasi saham yang singkat dari profil singkat untuk tanggal, harganya, sama manajemen perusahaan serta laporan keuangan. Nah, salah satunya ini ada fitur untuk menampilkan hasil laporan keuangan saham tertentu. Kelihatan nanti growth-nya berapa, profit margin pression-nya berapa, terus ada chart-nya. Nah, chart-nya nanti ini yang naik turunnya, kayak minggu kemarin yang saya jelasin. Oke. Nah, Forex itu menampilkan pergerakan mata uang dunia. Ini yang sering yang menentukan berapa harga dolar satu hari, dolar Singapura, rupiah ke rupiah berapa. Oke. Nah, untuk di news ini menampilkan tentang berita-berita saham. Nah, ini SMS alarm itu dimana kita bisa create alarm untuk misalnya contohnya di perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Bank BJB. Terus habis itu menentukan harganya, nanti last trade price-nya berapa, terus kita tinggal set alarmnya aja. Jadi kita tahu saham yang mana yang bakal kita incar untuk kita beli dengan harga-harga yang tertentu. Oke, pivot point ini dia membahas tentang pada tampilan dia menampilkan tabel support, resisten, pivot saham berdasarkan keinginan nasabah. Nah, untuk account itu dia di fitur ini dia nomor akun Pintraco-nya, terus SID-nya, nomor tunggal identitas investor, terus KSEI-nya, rekening efeknya, RDN-nya, sama bank yang dipakai, bank yang digunakan. Oke, ini ada change password.
fitur untuk mengubah password nasabah, cara mengubah password, cara mengubah password lama ke password baru, terus konfirmasi password baru, terus habis itu tekan change password untuk mengganti passwordnya. Nah, kalau change pin trading untuk dia mengubah pin tradingnya, masukin pin lama, terus masukin pin barunya, habis itu confirm ulang pin trading baru, habis itu baru tekan change pinnya. Oke, sekian materi hari ini tentang aplikasi Pincap Sekuritas. Ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.